Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa kabar? Kita senang sekali bisa bertemu. Itu artinya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kesempatan kita untuk menikmati hari yang baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang sederhana sekali dalam kehidupan kita. Dan saya akan memberikan satu ilustrasi. Saya punya secangkir air hitam. Dan di sini juga ada air yang jernih. Sekarang permasalahannya bagaimana supaya air hitam ini menjadi air yang jernih. Tentu secara simpel, ya kita buang saja. Tapi dalam kehidupan kita, hal itu jarang terjadi. Maka, andai kata ini adalah pikiran-pikiran kita yang kotor, maka untuk membuat pikiran-pikiran ini menjadi jernih, tentu harus perlahan-lahan kita isi dengan sesuatu hal yang jernih. Mari coba kita lihat, ya, sampai tumpah, ya, sampai tumpah. Terus kita akan isi, kita lihat masih belum jernih, akan kita isi terus menerus, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ya. Belum terlalu jernih, tapi sudah terlihat tidak sepekat yang pertama tadi. Mari coba kita lihat. Kita akan melihat bagaimana proses untuk bisa menjadikan hal itu menjadi air yang jernih. Kita lihat perbedaannya sangat berbeda. Andai kata ini kita terus isi dengan air yang jernih, akan jernih dari hal yang sangat pekat menjadi hal yang jernih. Tapi coba kita lihat, ya, saya minta tolong untuk diisikan kembali situ. Kita akan coba lihat bagaimana supaya ini bisa menjadi jernih sekali. Jangan pernah putus asa untuk mengisi pikiran kita dari hal yang kotor menjadi hal yang jernih. Kita coba lihat ya. Airnya menjadi jernih. Oke, tapi coba kita lihat ya. Air yang jernih ini kita coba tuang sedikit saja hal yang kotor. Saudaraku yang kasih Tuhan bisa memperbandingkan bagaimana air yang jernih itu butuh proses yang panjang untuk bisa membuat air yang kotor menjadi jernih. Tetapi untuk menjadi sesuatu hal yang kotor tidak dibutuhkan proses yang panjang. Hanya sedikit saja, maka sudah merusak. Dalam waktu sekejap sudah merusak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Coba kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dapat kita bayangkan air yang tadi kotor, kemudian kita isi dengan air yang jernih, tetapi kemudian kita jemu, kemudian kita berhenti, kita capek untuk berbuat baik, maka air itu tetap menjadi air yang kotor. Dan perbuatan baik kita yang kita lakukan yang hanya dalam waktu sekejap untuk merubah air yang kotor tadi itu menjadi satu sia-sia. Maka kita harus terus-menerus memasukkan ke dalam pikiran kita sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik. Supaya apa? Di dalam pikiran kita, tentu manusia itu punya hal yang baik dan hal yang buruk. Tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kekuatan yang baik yang harus keluar itu harus diisi oleh
hal yang baik dalam pikiran kita. Tetapi pikiran yang baik hanya butuh waktu sekejap, butuh waktu yang sedikit untuk bisa dikotori oleh sesuatu hal yang kotor. Jangan kaget saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat seseorang yang baik tiba-tiba bisa menjadi pembunuh. Seseorang yang kita anggap alim ulama, orang yang saleh, orang yang taat, tiba-tiba ternyata dia bisa menjadi orang yang beringas. Masih ingat satu kisah di sebuah hotel, seorang pelayan Tuhan yang kemudian membunuh temannya, seorang gadis, dan kemudian dia mutilasi, dan akhirnya kemudian dia masukkan ke dalam koper, dan dengan santainya dia turun melalui lift dan seterusnya dengan sangat santai tanpa ada rasa bersalah. Kenapa? Karena sedikit hal yang kotor bisa merusak dalam waktu sekejap. Tetapi untuk menjadi orang yang baik, menghilangkan sesuatu yang kotor, itu tidak jemu-jemu. Firman Tuhan tadi katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saat kita merasakan bosan untuk berbuat baik, maka itu akan menghilangkan seluruh perjalanan baik kita yang sudah kita lakukan, dan kita dengan mudahnya akan kembali menjadi orang yang tidak baik. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tentu kita butuh firman bukan dalam waktu sehari 2 hari. Terus menerus kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Itu seperti air yang sedikit-sedikit menghilangkan kekotoran sampai akhirnya kotor itu atau hitam pekat itu atau kejahatan itu menjadi suatu hal yang jernih. Saudaraku yang kasih Tuhan, pilihlah hidup yang menyenangkan hati Tuhan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Isi pikiran kita hari lepas hari dengan sesuatu hal yang jernih, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang murni, sesuatu hal yang berkenan, sesuatu hal yang mulia. Tuhan memberkati. Amin.